Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak sekalian, pada saat ini kita belajar bersama untuk siswa kelas 7, yaitu dengan pelajaran matematika. Sebelumnya terlebih dahulu, perkenalkan, nama saya Ahmad Fadil dari SMP Negeri 3 Jombang yang akan menyampaikan materi himpunan matematika untuk kelas 7. Anak-anak sekalian, kalau di rumah kalian sering menjumpai tentang kumpulan suatu benda, kumpulan suatu barang. Salah satu contohnya misalnya seperti yang ada di layar. Kalau kalian menyebutkan itu adalah namanya kumpulan bunga. Kemudian ada juga kamu memperhatikan ada kumpulan-kumpulan yang seperti tampak pada gambar, yaitu adalah kalian bisa menyebutkan namanya kumpulan binatang, ya, atau kumpulan hewan berkaki 4. Kalian bisa menyebutkan seperti itu karena apa? Semua hewan yang tampak pada kumpulan di sana itu adalah hewan yang berkaki 4. Kemudian kalian juga bisa ada kumpulan lagi. Kalian melihat suatu mobil-mobil, ada mobil-mobil yang ditampilkan seperti itu, maka kalian menyebutkannya adalah kumpulan mobil yang beroda 4. Kalian bisa menyebutkan beroda 4 karena yang tampak di sana adalah semuanya beroda 4. Meskipun pada kenyataannya ada juga mobil yang tidak beroda 4. Tetapi pada kumpulan itu kalian bisa menyebutkan di sana adalah kumpulan mobil yang beroda 4. Ada lagi, kalian melihat ada kumpulan-kumpulan lukisan. Ada lukisan banyak terkumpul di sana, kalian bisa menyebutkan di sana adalah kumpulan lukisan. Nah, anak-anak sekalian, bahwa dari kumpulan-kumpulan itu, kumpulan-kumpulan yang kalian kenal tadi, ada kumpulan hewan berkaki 4, ada kumpulan mobil, ada kumpulan bunga, kumpulan lukisan. Di sana ada yang namanya himpunan. Sebelum kalian bisa menentukan apakah termasuk itu adalah himpunan apa bukan, maka terlebih dahulu kalian bisa menyebutkan atau kita bisa menentukan pengertian dari suatu himpunan. Mengapa perlu kita sampaikan pengertian dari suatu himpunan? Karena tidak semua kumpulan atau kelompok itu merupakan suatu himpunan. Sehingga di sana kalian harus bisa menentukan dulu pengertian dari himpunan. Apa himpunan itu? Himpunan itu merupakan suatu kumpulan benda-benda atau objek yang dapat didefinisikan dengan jelas. Di sana ada kalimat didefinisikan dengan jelas, itu artinya bahwa kita bisa menentukan apakah kalau kita menyebutkan anggota itu termasuk himpunan apa bukan. Kemudian benda atau objek yang termuat di dalam himpunan itu dikatakan atau disebut dengan anggota himpunan atau elemen. Nah, anak-anak sekalian, di sana tadi dikatakan bahwa tidak semua kumpulan itu merupakan suatu himpunan. Sekarang marilah kita ambil beberapa contoh. Contoh dari kumpulan-kumpulan yang merupakan himpunan atau bukan himpunan. Sekarang kita lihat. Ada contoh yang bukan himpunan. Yang pertama ada kumpulan lukisan yang indah. Mengapa kumpulan lukisan yang indah itu bukan merupakan suatu himpunan?
karena objeknya tidak jelas, yaitu tentang masalah lukisan yang indah. Sekarang bagaimana mengatakan lukisan itu indah? Karena satu orang mengatakan lukisan indah, mungkin orang yang lain mengatakan lukisan itu tidak indah, sehingga kalimat lukisan yang indah bukan merupakan suatu himpunan. Anak-anak sekalian, contoh yang kedua yang bukan merupakan kumpulan suatu himpunan adalah kumpulan orang yang tinggi. Artinya di sini tinggi badan itu tidak bisa dijelaskan dengan batasan ukuran tingginya. Seberapa tingginya seseorang itu tidak bisa dikatakan. Mungkin orang yang pendek akan mengatakan bahwa kakaknya yang lebih tinggi merupakan orang yang tinggi, tetapi orang yang tinggi mungkin mengatakan bukan tinggi. Kemudian contoh yang ketiga, kumpulan orang yang pandai. Kalimat pandai itu tidak bisa diukur. Nah, karena kalimat yang pandai itu tidak bisa diukur, sehingga objeknya di sini tidak jelas. Maka yang dikatakan kumpulan orang yang pandai itu bukan merupakan suatu himpunan. Jelas anak-anak ya? Nah, ini adalah contoh-contoh dari kumpulan yang bukan himpunan. Kemudian sekarang kita lihat, sekarang apa saja contoh kumpulan yang merupakan himpunan? Dia merupakan kumpulan tapi juga dikatakan sebagai himpunan. Contoh yang pertama, ada kumpulan bilangan asli yang kurang dari 10. Kumpulan bilangan asli yang kurang dari 10 ini kita bisa menentukan anggota kumpulan ini dengan jelas. Kita bisa menyebutkan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ini merupakan kumpulan asli yang kurang dari 10. Sehingga seumpama kita menyebutkan bukan 1 sampai 9 itu, dia bukan kumpulan bilangan asli yang kurang dari 10. Kita bisa menyebutkan anggota-anggotanya. Kemudian contoh yang kedua, kumpulan orang yang tingginya lebih dari 160 cm. Kalau tadi kumpulan orang yang tinggi itu bukan merupakan himpunan, tetapi di sini ada batasan bahwa yang lebih dari 160 cm berarti kita bisa menentukan anggota dari kumpulan ini. Misalnya ada anak yang tingginya kurang dari 160 cm, berarti dia tidak termasuk di dalam kumpulan ini. Ya. Kemudian contoh yang ketiga, kumpulan hewan berkaki 2. Ini merupakan suatu himpunan. Mengapa demikian? Kita bisa menyebutkan hewan-hewan yang berkaki 2 sehingga objeknya itu jelas. Ya. Sudah, sekarang kita coba, kita sebagai latihan. Dari kumpulan berikut ini, apakah merupakan himpunan atau bukan? Kalian sudah bisa menentukan apakah objeknya itu jelas atau tidak. Ya. Yang pertama, kumpulan hewan yang bisa terbang. Himpunan apa bukan? Kalian menyebutkan himpunan. Mengapa demikian? Kita bisa menyebutkan hewan yang bisa terbang itu mana, yang tidak bisa terbang itu mana. Himpunan bilangan kecil, apakah merupakan himpunan? Ya, bukan himpunan. Karena di sini bilangan kecil itu tidak ada batasannya. Kumpulan siswa yang beratnya kurang dari 60 kg. Apa ini? Himpunan. Betul, himpunan. Karena apa? Kita bisa menyebutkan, oh orang ini beratnya kurang dari 60 kg, berarti dia tidak termasuk pada kumpulan itu. Kemudian kumpulan bilangan yang terletak antara 4 dan 9 merupakan himpunan. Karena anggotanya jelas, yaitu 5 sampai 8. Kemudian kumpulan provinsi yang besar, apakah himpunan? Bukan. Mengapa? Provinsi yang besar itu relatif. Ya, berarti dia bukan himpunan. Kumpulan wanita-wanita yang cantik. Kita cantik tidak bisa menentukan apakah seorang itu cantik apa tidak, itu tergantung dari seseorang yang menilainya. Kemudian kumpulan bangun ruang, kita bisa menyebutkan anggota-anggota dari bangun yang ruang. Ada balok, ada kubus, ada prisma, ada limas,
ada tabung. Ini adalah kumpulan bangun-bangun ruang. Nah, dan anak ya. Nah, kemudian yang berikutnya, anak sekalian, notasi dan keanggotaan suatu himpunan. Bahwa suatu himpunan itu dilambangkan dengan huruf kapital, yaitu huruf yang besar, A, B, C, D, terserah sampai dengan Z, dengan huruf kapital atau huruf besar. Sementara seluruh anggota himpunan itu dituliskan dalam kurung kurawal, seperti itu pada gambar itu. Dan setiap anggotanya itu dipisahkan dengan tanda koma. Kemudian anggota, notasi daripada anggota atau elemen dilambangkan dengan huruf seperti itu lambangnya. Kalau bukan anggota atau bukan elemen, maka dikasih tanda bukan elemen seperti itu. Nah, anak sekalian, coba sekarang kita ambil contoh. P adalah himpunan bilangan ganjil yang kurang dari 10. Pada himpunan itu dapat ditulis P adalah himpunan bilangan ganjil kurang dari 10. Kemudian kita tentukan dulu mana anggota-anggota dari P itu. Maka ternyata P itu adalah anggotanya 1, 3, 5, 7, 9. Itu adalah anggota dari himpunan P, yaitu bilangan ganjil yang kurang dari 10. Nah, anak-anak sekalian, dari himpunan P tadi yang anggotanya 1, 3, 5, 7, 9, maka kita dapat menentukan 1 adalah elemen atau anggota dari himpunan P, 3 merupakan anggota atau elemen dari P, 5 elemen anggota atau anggota dari himpunan P, 7 elemen atau anggota dari himpunan P, dan juga 9 elemen atau anggota dari himpunan P. Cara penulisannya bisa kamu lihat seperti itu. Sementara apabila ada yang menyebutkan 2, maka 2 itu bukan anggota dari himpunan P, ataupun mungkin menyebutkan 4. 4 itu juga bukan elemen atau anggota dari P, ataupun mungkin ada yang menyebutkan 8, itu juga merupakan bukan anggota dari P. Atau bilangan lain yang bukan 1, 3, 5, 7, 9. Paham anak ya? Itulah anggota atau elemen dari suatu himpunan. Anak-anak sekalian, sekarang kita mengenal beberapa himpunan bilangan. Perlu kita kenalkan beberapa himpunan bilangan. Yang pertama ada himpunan bilangan asli. Himpunan bilangan asli dilambangkan dengan huruf A. Berarti A adalah himpunan anggotanya 1, 2, 3, 4, 5, dan seterusnya. Berarti himpunannya anggotanya banyak sekali. Kemudian ada himpunan bilangan cacah dengan dilambangkan huruf C. Anggotanya adalah 0, 1, 2, 3, 4, 5, dan seterusnya. Ya. Kemudian ada lagi himpunan bilangan ganjil. Himpunan bilangan ganjil itu dilambangkan dengan huruf J. Anggotanya adalah 1, 3, 5, 7, 9, dan seterusnya. Kemudian ada juga yang nama yang keempat, himpunan bilangan genap. Dilambangkan dengan simbol huruf G. Anggotanya adalah 2, 4, 6, 8, 10, 12, dan seterusnya. Ya, itu adalah himpunan bilangan genap. Kemudian yang kelima, ada yang namanya himpunan bilangan prima. Apa sih himpunan bilangan prima itu? Adalah suatu bilangan yang hanya mempunyai 2 faktor, atau hanya bisa dibagi dengan bilangan itu sendiri dan dibagi dengan 1. Sehingga himpunan bilangan prima yang dilambangkan dengan huruf P, anggotanya adalah 2, 3, 5, 7, 11, 13 nih. Mengapa 9 kok di sana tidak merupakan himpunan bilangan prima? Karena 9 itu bisa dibagi dengan 3, bisa dibagi 9, bisa dibagi 1. Berarti bukan bilangan prima. Kemudian ada yang namanya himpunan bilangan kuadrat. Disimbolkan dengan huruf K.
Anggotanya mana? Adalah bilangan-bilangan yang merupakan kuadrat dari bilangan asli. Berarti 1, 4, 9, 16, 25, 36, dan seterusnya. Ini adalah beberapa himpunan bilangan, ya. Sehingga kamu nanti bisa menentukan bilangan itu termasuk bilangan yang mana. Kemudian anak-anak, ada yang namanya himpunan berhingga. Apa himpunan berhingga itu? Merupakan himpunan yang memiliki banyak anggotanya itu terbatas. Berarti bisa ditentukan ada batasnya, sehingga bisa ditentukan berapa banyaknya anggota himpunan tersebut. Ya. Apa contohnya itu? Contohnya, A adalah himpunan bilangan asli yang kurang dari 60. Himpunan bilangan asli yang kurang dari 60. Kita bisa menyebutkan anggota dari A itu adalah anggotanya 1, 2, 3, dan seterusnya sampai dengan kurang dari 60, yaitu 59. Berarti anggotanya itu jelas. Banyaknya anggota itu terbatas. Yang B, yang nomor 2 contohnya adalah B adalah himpunan bilangan prima antara 5 dan 30. Anak-anak sekalian, kamu bisa menentukan berapa banyaknya anggotanya itu nanti. Terlebih dahulu tentukan dulu anggota dari himpunan B itu yang mana. Karena antara 5 dan 30 berarti dimulai dari 7. Betul, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29. Itu terbatas. Dan kalian bisa menentukan berapa banyaknya anggota dari himpunan itu. Anak-anak sekalian, kemudian ada yang nama himpunan tak berhingga. Kalau tadi himpunan berhingga itu anggotanya itu bisa ditentukan, batasannya ada, banyaknya ada. Sementara himpunan tak berhingga merupakan himpunan yang memiliki banyak anggotanya itu tak terbatas. Berarti sangat banyak sekali, sehingga kita tidak bisa menentukan berapa banyaknya anggota himpunannya. Contoh, A adalah himpunan bilangan asli yang lebih dari 8. Berarti anggota dari A itu dimulai dari 9, 10, 11, dan seterusnya. Nah, dan seterusnya ini berarti banyaknya tak terhingga. Kemudian contoh yang kedua, B adalah himpunan bilangan ganjil yang lebih dari 11. Sama dengan contoh yang pertama, kita tentukan dulu anggota dari himpunan B, dia itu yang dimulai dari 13. Karena lebih dari 11 dan dia bilangan ganjil, berarti 13, 15, 17, 19, dan seterusnya. Contoh 2 ini sudah mewakili dari himpunan tak berhingga, yaitu yang banyak anggotanya tidak bisa ditentukan. Anak-anak sekalian, kemudian kamu bisa menentukan ada himpunan kosong, namanya himpunan kosong. Sekarang perhatikan beberapa pernyataan. Ada beberapa pernyataan berikut ini. Yang pertama, manusia yang dapat terbang. Ada pernyataan berikutnya, bilangan ganjil yang habis dibagi 2. Kemudian ada matahari terbit dari barat. Ada bilangan cacah yang kurang dari 10. Yang bilangan cacah yang kurang dari 0. Ini beberapa pernyataan. Kemudian ada juga beberapa himpunan. Perhatikan beberapa himpunan berikut ini. Yang pertama, R adalah himpunan manusia yang tingginya lebih dari 10 meter. Ini yang normal saja ya. Yang nomor 2, S adalah himpunan nama-nama hari yang dimulai dari huruf P. Kemudian T adalah himpunan bilangan prima yang kurang dari 2. Sekarang anak-anak, coba perhatikan dari beberapa pernyataan dan dari beberapa himpunan tersebut. Sekarang dari beberapa pernyataan yang ada tadi, apakah ada jawaban dari pernyataan tersebut? Apakah ada manusia yang dapat terbang, bilangan ganjil yang habis dibagi 2, matahari terbit dari barat? Apakah ada jawaban dari pernyataan tersebut? Kalau sudah, bahwa ternyata tidak ada jawaban dari pernyataan di atas. Kemudian dari beberapa himpunan yang tadi sudah kita tentukan, R adalah himpunan manusia yang tingginya lebih dari 10 meter.
S adalah himpunan nama-nama hari yang dimulai dengan huruf P. T adalah himpunan bilangan prima yang kurang dari 2. Apakah kamu bisa menyebutkan anggota dari R, S, dan T itu? Ternyata bahwa tidak ada anggota dari himpunan R, S, dan T. Nah, dari kedua contoh pernyataan dan himpunan itu, karena tidak ada anggotanya, kita tidak bisa menyebutkan anggotanya, maka himpunan yang demikian itulah yang dinamakan dengan himpunan kosong. Sehingga kalau kita bisa menyimpulkan apakah himpunan kosong itu, bahwa himpunan kosong itu adalah himpunan yang tidak memiliki anggota. Ya. Dan lambangnya itu adalah seperti itu, ada kurung awal dengan tidak ada anggotanya, atau 0 yang disilang. Berarti itu adalah lambang himpunan yang tidak memiliki anggota atau himpunan bilangan kosong. Kita membahas masalah himpunan semesta. Apabila kalian diberikan contoh himpunan, ada himpunan A, anggotanya adalah sapi, kuda, kucing, kelinci. Kemudian timbul pertanyaan, termasuk ke dalam himpunan apakah himpunan A itu? Ke dalam himpunan apakah sapi, kuda, kucing, kelinci itu? Mungkin di antara kalian akan ada yang berbeda-beda jawabannya. Jawaban berbeda, ada yang mengatakan termasuk hewan berkaki 4. Benar, mengapa? Semua yang disebutkan semuanya hewan berkaki 4. Mungkin ada yang menyatakan hewan peliharaan. Benar, karena apa? Semua yang disebutkan tadi juga merupakan hewan peliharaan. Atau ada yang menyebutkan hewan jinak. Boleh. Mengapa? Karena semua yang disebutkan merupakan hewan yang jinak. Atau kalian ada yang menyebutkan himpunan hewan, itu juga boleh. Mengapa? Karena yang disebutkan semuanya merupakan hewan. Nah, himpunan semua yang kalian sebutkan tadi itu yang dinamakan dengan himpunan semesta. Ya. Jadi apakah himpunan semesta itu? Himpunan semesta itu adalah himpunan yang memuat semua anggota himpunan. Jadi himpunan yang memuat semua anggota himpunan, dan itu dilambangkan dengan huruf S besar. Demikian tadi itu anak-anak adalah himpunan semesta yang perlu kalian pahami. Sekarang contoh. Nomor 1, sebutkan 2 himpunan yang mungkin untuk himpunan berikut. Kamu disuruh menentukan 2 himpunan yang mungkin. Yang pertama ada 1, 3, 5, 7. Yang B ada IPA, matematika, bahasa Inggris. Yang pertama yang A, di sana kalian disuruh menyebutkan 2 himpunan, tapi bisa lebih. Kalian mungkin akan menyebutkan S adalah himpunan bilangan ganjil. Benar, karena apa? Di sana 1, 3, 5, 7 bilangan ganjil. Ada yang menyebutkan lebih spesifik bilangan ganjil yang kurang dari 8. Boleh, itu bilangan ganjil kurang dari 8. Atau ada lagi bilangan ganjil kurang antara 0 dan 8. Boleh. Jadi banyak sekali himpunan semesta. Itu ada salah satu contoh. Kemudian yang B, himpunan anggotanya IPA, matematika, bahasa Inggris. Mungkin kalau menyebutkan mata pelajaran, boleh. Karena semuanya juga mata pelajaran. Ada lagi mata pelajaran ujian nasional. Benar, mengapa? Semuanya juga termasuk. Ada mata pelajaran di SMP, boleh. Nah, ini semuanya merupakan himpunan semesta dari himpunan yang tertuliskan di sana itu. Paham anak-anak ya? Nah, anak-anak sekalian, sekarang bagaimana menyatakan suatu himpunan? Suatu himpunan yang sudah kalian pelajari itu tadi, itu ada beberapa cara untuk menyatakan suatu himpunan. Yang pertama, suatu himpunan itu dapat dinyatakan dengan kata-kata. Artinya dengan kata-kata yaitu menyebutkan sifat yang dimiliki oleh anggota himpunan tersebut. Itu diungkapkan dengan kata-kata. Kemudian ada lagi untuk menyatakan suatu himpunan itu dengan notasi pembentuk himpunan.
Bagaimana itu? Yaitu menuliskan kriteria atau syarat keanggotaannya. Jadi ada syaratnya itu dengan notasi pembentuk himpunan. Kemudian yang ketiga, menyatakan suatu himpunan itu bisa dengan mendaftar anggotanya. Berarti anggota dari himpunan itu disebutkan semua anggotanya. Paham anak-anak ya? Nah, sekarang kita coba. Kita lihat dari contoh. Diketahui yang A adalah himpunan bilangan ganjil yang lebih dari 1 dan kurang dari 10. Bilangan ganjil lebih dari 1 kurang dari 10. B adalah himpunan nama-nama hari dalam 1 minggu. Nah, sekarang coba nyatakan himpunan di atas, yaitu A dan B itu, yang pertama dengan kata-kata, yang kedua dengan notasi pembentuk himpunan, yang ketiga dengan mendaftar anggotanya. Coba kita nyatakan himpunan tersebut. Yang pertama, himpunan bilangan ganjil yang lebih dari 1 kurang dari 10. Kalau dengan kata-kata, caranya seperti itu. Dikasih kurung awal, membacanya A adalah himpunan bilangan ganjil yang lebih dari 1 kurang dari 10. Itu dengan kata-kata, yaitu tadi menyebutkan bilangan tadi itu. B, nama-nama hari dalam 1 minggu. Ini dua contoh ini merupakan kalau kita mau menyatakan suatu himpunan dengan kata-kata, yaitu dengan kurung awal. Kurung awal, tapi nama membacanya B adalah himpunan nama-nama hari dalam 1 minggu. Sekarang, bagaimana itu kalau dengan notasi pembentuk himpunan? Anak-anak sekalian, mungkin kalian yang seperti ini adalah hal yang baru untuk kelas 7, bahwa notasi pembentuk himpunan cara penulisannya seperti itu. Itu membacanya adalah A adalah himpunan yang anggotanya itu X, dengan syarat, tanda itu dengan syarat bahwa X itu lebih dari 1 dan X itu kurang dari 10, di mana X itu adalah bilangan ganjil. Nah, bentuk yang seperti itu yang ada pada papan itu, pada layar itu adalah, itulah namanya notasi pembentuk himpunan. Paham ya? Kemudian yang B, kamu bisa menentukan elemennya itu bisa X, bisa Z, bisa A, bisa B, terserah. Yang B itu disebutkan B adalah himpunan semua Z, di mana Z itu adalah nama-nama hari dalam 1 minggu. Itulah cara membuat notasi pembentuk himpunan. Paham anak-anak ya? Kemudian bagaimana kalau dengan mendaftar anggotanya? Ya tinggal kita tentukan saja anggota tadi. Di mana tadi adalah A adalah bilangan ganjil yang lebih dari 1 kurang dari 10, berarti anggota himpunan A itu adalah 3, 5, 7, 9. Sementara yang B, nama-nama hari dalam 1 minggu, tinggal menyebutkan saja B adalah himpunan yang anggotanya Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu. Nah, sebagai latihan silahkan nanti kamu sambil belajar di rumah nanti. Ya, tentukan sebuah himpunan semesta untuk bilangan, untuk himpunan seperti yang kalian bisa menyebutkan. Nomor 1, himpunan anggotanya kucing, ayam, kelinci. Nomor 2, besi, nikel, tembaga, perak. Nomor 3, 2, 4, 6 sampai dengan 20. Kemudian nomor 4 itu himpunan anggotanya 4, 16, 36, 64 dan seterusnya. Kemudian nomor 5, himpunan yang anggotanya persegi, belah ketupat, trapesium. Karena ya, silakan nanti sambil kalian di rumah nanti kalian bisa menentukan anggota dari ini. Anak sekalian, ada lagi kita menyatakan suatu himpunan itu dengan diagram Venn. Mungkin di SD atau MI kalian pernah menerima diagram Venn. Tapi sekarang di sini adalah bagaimana suatu himpunan itu dinyatakan dengan diagram Venn. Ya. Kalau tadi
cara menyatakan suatu himpunan tadi ada 3, yaitu dengan kata-kata, dengan notasi pembentuk himpunan, dan dengan mendaftar anggotanya. Maka yang berikutnya ini adalah kita menyatakan suatu himpunan itu dengan diagram Venn. Yang pertama, sebelum kita membuat diagram Venn, maka ada ketentuan di dalam membuat diagram Venn. Ada ketentuan-ketentuan kamu di dalam membuat diagram Venn. Yang pertama, himpunan semesta itu digambarkan dengan sebuah persegi panjang dan di pojok kiri itu diberi simbol S. Itu namanya himpunan semesta, didahulukan. Jadi lambangnya itu ada persegi panjang, di atasnya diberi simbol S. Yang kedua, setiap anggota himpunan semesta itu ditunjukkan dengan sebuah noktah. Jadi setiap anggotanya disebutkan dengan ada noktah-noktahnya. Kemudian yang ketiga, untuk ketentuan di dalam membuat diagram Venn adalah setiap himpunan yang termuat di dalam himpunan itu ditunjukkan oleh kurva yang sederhana. Jadi bisa berupa lingkaran atau elip. Nah, jadi lingkaran atau elip itu memuat anggota himpunan yang terdapat di dalam himpunan semesta. Ya. Nah, anak sekalian, ada beberapa kemungkinan nanti kalian menggambar diagram Venn apabila ada 2 himpunan. Yang pertama bisa kamu lihat di sana. Artinya di sana himpunan semestanya berupa persegi panjang seperti itu, kemudian ada 2 himpunan A dan B. Himpunan A itu terletak di dalam himpunan B, berarti himpunan A itu berada di dalam himpunan B. Nanti diagram Venn-nya seperti itu. Kemudian yang berikutnya, ada 2 himpunan, di mana 2 himpunan itu saling lepas, dia tidak berpotongan, maka himpunan A dan himpunan B itu saling lepas. Bisa kamu lihat gambarnya itu. Kemudian yang ketiga, ada 2 himpunan, tetapi ada himpunan A dan himpunan B itu yang sama, berarti kedua himpunan A dan B itu saling berpotongan. Paham ya? Kemudian yang berikutnya, ada 2 himpunan A dan B, tetapi anggota A dan anggota B itu sama, berarti berimpit. Kalau berimpit berarti jadi satu, himpunan A sekaligus himpunan B. Itu dikatakan himpunan saling berimpit. Paham anak ya? Itu tadi adalah ketentuan-ketentuan sebelum kalian membuat diagram Venn. Sekarang coba kita perhatikan contoh berikut. Ada himpunan S, himpunan semesta. Anggotanya 1 sampai dengan 9. Kemudian ada sebuah himpunan P, anggotanya 2, 4, 6, 8. Kalian sudah bisa memahami sana. Berarti hanya ada sebuah himpunan, yaitu P. P itu ternyata berada di dalam anggota himpunan semesta, maka digambarkan sebuah himpunan P berada di dalam persegi panjang himpunan semesta, kemudian ditentukan anggotanya P tadi. Nah, setelah anggota himpunan P itu ditulis, yaitu 2, 4, 6, 8, baru yang luarnya itu adalah anggota himpunan semesta berada di luarnya himpunan P. Sehingga 1, 3, 5, 7, 9. Bisa ya anak-anak ya, cara membuat diagram Venn, yaitu caranya ada ketentuannya, caranya seperti itu. Anak-anak sekalian, itu tadi adalah contoh yang pertama, yaitu untuk membuat diagram Venn dengan sebuah himpunan. Kemudian contoh yang berikutnya, buatlah diagram Venn dari himpunan-himpunan di bawah ini, yaitu ada himpunan semesta, kemudian ada 2 himpunan, yaitu himpunan A dan himpunan B. Himpunan semesta anggotanya 1, 2 sampai dengan 14. Himpunan A anggotanya adalah 2, 4, 6, 8. Himpunan B anggotanya 6, 8, 10, 12, 14. Anak-anak, sebelum kalian membuat diagram Venn, coba kamu perhatikan. Ada anggota dari A dan B yang sama. Anggota dari A dan B yang sama, yaitu mana? Yaitu 6 dan 8. Kemudian ada anggota A yang tidak menjadi anggota B. Jadi ada anggota A yang tidak menjadi anggota B, yaitu 2 dan 4.
Kemudian ada anggota B yang tidak menjadi anggota himpunan A, yaitu 10, 12, 14. Anak-anak sekalian, di sini kalau kamu lihat ada himpunan A dan B yang sama, itu berarti himpunan itu saling berpotongan nanti. Diagram V-nya nanti saling berpotongan. Karena apa? Ada anggota A dan B yang sama. Sehingga kalau kamu membuat diagram Venn-nya seperti itu ngawalinya. Jadi kita buat dulu diagram Venn, himpunan semesta S, kemudian himpunan A dan himpunan B itu saling berpotongan. Nah, perpotongan dari A dan B itu yang anggotanya 6 dan 8, kita tulis dulu yang berada di tengah. 6 dan 8. Itu berarti himpunan A dan himpunan B anggotanya sama. Kemudian himpunan A yang tidak menjadi anggota himpunan B yaitu 2 dan 4. Kita tulis di himpunan yang A. Ada himpunan B yang tidak menjadi anggota himpunan A, maka kita tuliskan di sana 10, 12, 14. Bisa paham itu ya? Nah, sekarang bagaimana himpunan S tadi yang antara 1 sampai dengan 14, maka kita tulis, kita letakkan di luar dua himpunan A dan B itu. Anak sekalian, coba kamu perhatikan contoh yang berikutnya. Ya. Contoh yang berikutnya adalah buatlah diagram Venn dari himpunan-himpunan berikut ini. S adalah himpunan bilangan asli yang kurang dari 17. Kemudian kita dengan menggunakan, ada himpunan P, kita dengan menggunakan notasi pembentuk himpunan, yaitu himpunan X, di mana X itu adalah lebih dari 1, kurang dari 13, X itu bilangan prima. Kemudian ada himpunan Q, bilangan ganjil antara 5 dan 16. Kemudian himpunan R, yaitu himpunan yang anggotanya Z, di mana Z itu lebih dari sama dan 5, kurang dari 10, Z bilangan asli. Anak sekalian, sebelum kalian membuat diagram Venn, maka terlebih dahulu adalah apa? Kita mendaftar dulu anggota-anggotanya. Jadi anggota-anggota dari S, P, dan P, Q, R itu kita tentukan dulu anggota-anggotanya, sehingga memudahkan kalian untuk membuat diagram Venn. Sekarang kita tentukan dulu anggotanya. Ya, S tadi bilangan asli yang kurang dari 17. Mana anggota dari S? Yaitu 1, 2, 3 sampai dengan 16 karena kurang dari 17. P adalah himpunan X, sedemikian sehingga X itu lebih dari 1, kurang dari 13. X itu bilangan prima, maka anggotanya adalah 2, 3, 5, 7, 11. Q bilangan ganjil antara 5 dan 16, berarti 5, 7, 9, 11, 13, dan 15. R adalah himpunan Z, di mana Z itu lebih dari sama dengan 5, berarti 5-nya ikut, kurang dari 10, Y itu bilangan asli, maka anggotanya 5, 6, 7, 8, 9. Nah, dari anggota-anggota yang S, P, Q, R ini, maka terdapat 3 himpunan yang saling berpotongan. PQR itu saling berpotongan. Mengapa demikian? Karena ada anggota yang menjadi anggota ketiga himpunan tersebut. Mana itu? Yaitu 7. Jadi ada 3 himpunan yang saling berpotongan. Mengapa berpotongan? Karena ada anggota yang menjadi anggota dari himpunan PQR, yaitu 7. Sehingga kalau kita membuat diagram Venn-nya, kita tentukan seperti itu. Anggotanya tadi sudah tentukan, SPQR sudah. Diagram Venn-nya kita mulai dari 3 buah himpunan yang saling berpotongan. Caranya, tentukan dulu anggota yang menjadi anggota dari ketiga himpunan. Yaitu mana? Yang paling tengah, yaitu 7 tadi dimasukkan. Bisa paham ya? Setelah 7 terus mana? Sekarang kamu lihat dari P dan Q. P dan Q kalau kamu lihat dari anggotanya ada yang sama, yaitu 7 dan 11. 7 sudah ada pada diagram itu, maka kita tinggal menentukan 11-nya. Kemudian yang berikutnya kita lihat P dan R.
dari himpunan P dan R itu ada dua anggota yang sama, yaitu 5 dan 7. 7-nya sudah ada, sudah dimasukkan pada diagram, maka tinggal nambah 5. Kemudian Q dan R, kamu lihat anggota yang sama, yaitu 7 dan 9. 7 sudah ada pada diagram, maka kita tinggal nambah 9. Kemudian yang berikutnya kita tinggal melihat anggota himpunan P. P itu anggotanya 2, 3, 5, 7, 11. Sudah ada 5, 7, 11 pada diagram, sehingga kita tinggal nambah 2 dan 3 masuk pada himpunan P. Kemudian yang berikutnya himpunan Q, anggotanya 7, 9, 11, 13, 15. Sudah ada pada diagram itu 7, 9, dan 11, maka kita tinggal nambah 13 dan 15 yang masuk pada himpunan Q. Demikian juga dengan R. R anggotanya 5, 6, 7, 8, 9. Sudah 5, 7, 9 sudah masuk pada diagram, tinggal nambah 6 dan 8. Nah, bagaimana anggota S yang belum masuk pada ketiga himpunan? Kita letakkan di luar, tetapi masih berada di dalam himpunan semesta. Paham anak ya? Itu cara membuat diagram Venn. Nah, untuk latihannya silahkan kalian buat di rumah nanti, membuat diagram Venn dari himpunan berikut. Kemudian ada yang nomor 2, diagram bilangan hasil, dan seterusnya seperti itu. Silakan sambil kamu belajar di rumah, silakan dibuat latihan pada soal himpunan seperti itu. Akhirnya mudah-mudahan kamu bisa menerima apa yang kami terangkan tadi, dan mudah-mudahan kamu bisa mengerjakan sesuai dengan petunjuk-petunjuk di atas tadi. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.